Siapa sebenarnya Koni Bakri ini yang menjelang pencoblosan menyerang Prabowo dan Pak Jokowi? Koni adalah sang petualang, broker, alutsista, seks, dan perceraian. Nama Bakri di belakangnya itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Bakri konglomerat pribumi yang bergerak dalam grup Bakri and Brother. Posisinya sebagai istri Panglima Kodam Jaya saat Reformasi 98, Letjen Jaja Suparman yang kemudian menjabat sebagai Pangkostrat adalah privilege utama yang membuat karirnya begitu cepat terangkat dibanding dengan senior-seniornya. Mulai melihat potensi Koni untuk menjadi agen dalam bagi kepentingan mereka di Indonesia, dan untuk selubungnya dibungkuslah peran Koni ini dalam lembaga-lembaga tersebut dengan jabatan sebagai Pak Menteri, di antaranya Lembaga Ketahanan Asia Pasifik di Amerika dan Israel, Institute of National Security Studies, INSS. Rupanya peran hubungan internasional ini dimanfaatkan juga oleh Koni sebagai broker alutsista, terutama alutsista produksi Rusia yang sedang digandrungi. Yang terkenal adalah pengadaan Sukhoi, di mana nilai markup-nya bisa di atas 100%. Dari harga pasaran 3 juta US dollar, namun dianggarkan sampai dengan 6,5 juta US dollar. Juga pengadaan heli Mi-17 tahun 2006 dulu itu untuk Korps Penerbangan yang akhirnya membawa Letjen Jaja Suparman masuk dalam pengadilan militer dan dipenjara atas tuduhan korupsi dan markup. Kondisi ini juga diduga penyebab utama dari perceraian Koni dan Jaja Suparman. Koni dilaporkan oleh mantan suaminya, Purnawirawan Jaja Suparman, yang tidak terima kabar perselingkuhan istrinya, dan bersama para penasihat hukumnya ia menemukan fakta-fakta lokasi tempat perselingkuhan AS dan Koni, seperti juga yang diakui di dalam BAP. Nampaknya apa yang dilakukan Koni bukan sekedar rasa suka sama suka semata, namun bagian dari gratifikasi seks mengingat posisi jabatan AS pada saat itu. Dan sebaliknya, syarat dari Koni untuk memuluskan karir AS seperti juga yang tersurat dalam berita acara yang beredar. Namun harus diakui peran Koni sebagai wanita yang luas dalam pergaulan internasional, termasuk faktor penting dalam permainan pengadaan alutsista di tubuh TNI, dan ia menikmati masa kejayaannya pada era Menhan Wiranto. Nasibnya beralih 180 derajat ketika Jokowi periode kedua memasukkan Prabowo Subianto ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Ria Misat, di mana Prabowo langsung meng-cut semua aturan dan skema lama yang merugikan negara. Peran broker alutsista ditiadakan dengan sistem pengadaan alutsista G2G, bukan dengan sistem kapitalis B2B seperti yang terjadi selama ini, sehingga matilah peran broker-broker pemakan uang rakyat seperti Koni dan antek-anteknya. Salam dari TKN Ko Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar.